Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan di pertemuan ketiga mata kuliah tentang masail fikih Asia. Jadi masalah fikih yang terkait dengan hukum tata negara, di mana dalam SAP tema kita hari ini adalah kewajiban memilih kepala negara. Di dalam bahasa Arab disebutkan wujubu tansibil khalifah awil imam atau ar-rais ala lidaulah, ya. Jadi kewajiban memilih kepala negara. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang kewajiban mendirikan negara, ya. Kita lanjutkan pada tema ini adalah kewajiban memilih kepala negara. Bagaimana kewajiban memilih kepala negara itu dalam perspektif fikih atau dalam perspektif hukum Islam, ya. Di dalam kitab Ahliyatul Wilayah As-Sultaniyah, ya, fil fikih Islami, jadi kualifikasi jabatan-jabatan yang terkait dengan ketatanegaraan pemerintahan dalam hukum Islam yang ditulis oleh Dr. Abdullah Ibn Abdul Muhsin At-Tariqi, ya. Di dalam halaman 36 ada sebuah subbahasan tentang, judulnya adalah wujubu tansibil khalifah awil imam ar-raisil ala lidaulah. Jadi kewajiban memilih, mengangkat atau memilih kepala negara, khalifah atau imam atau kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam kitab itu disebutkan bahwa wilayah itu amrin nas bina'atubi wajibatin. Jadi otoritas untuk mengurus, ya, umat, mengurus manusia itu adalah merupakan kewajiban yang terbesar, ya. Kewajiban agama yang terbesar. Bina'udhami wajibatin balla qiyamaliddin wa dunya illa biha. Disebutkan bahwa agama dan dunia tidak akan bisa tegak, tidak akan stabil, ya. Tidak akan bisa damai, akan bisa sejahtera kecuali kalau adanya tansibul khalifah, adanya seorang pemimpin atau kepala negara, ya. Fa inna bani adam la tatimu maslahatum illa bil istima'. Sesungguhnya anak manusia tidak akan sempurna kemaslahatan mereka kecuali mereka ikut berkumpul, bertemu di hajati ba'd bila ba'd, karena kebutuhan mereka antara satu dengan yang lain, ya. Wala butalahum indal istima' min ra'isyan tamuna bihi. Dan seharusnya kewajiban bagi mereka ketika mereka berkumpul membutuhkan seorang pemimpin yang mereka berafiliasi kepadanya, yang akan wayasmaun wa yuti'un. Ada seorang pemimpin, ada seorang kepala negara yang memang didengar dan ditaati, ya. Wadunafadu bil ahkam, di mana dengan adanya pemimpin itu nanti dapat melaksanakan berbagai macam kebijakan-kebijakan, aturan-aturan hukum yang dapat digunakan dalam rangka mengatur sebuah negara, ya. Sebagaimana dalam penjelasan yang lalu, tugas kepala negara itu ada dua, ya. Adalah khirasatun nubuwah, ya, sebagai pengganti fungsi kenabian dan menjaga daripada agama dan mengatur dunia. Dalam bahasa fikih disebutkan khirasatud dini wa khirasatud dunya, meneruskan, mengganti fungsi kenabian dan dalam menjaga agama dan mengatur ketertiban dunia, ya. Bahkan di dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan la islama illa bijama'atin. Islam tidak akan sempurna kecuali adanya jamaah, adanya komunitas, adanya kelompok. Wala jama'ata illa
wimaratin, tidak akan sempurna sebuah komunitas yang besar, masyarakat yang besar, kelompok yang besar itu illa wimaratin, kecuali adanya seorang pemimpin, ada seorang kepemimpinan, ada seorang pembimbing. Wala imarata illa bitaatin, dan tidak ada gunanya al imaro, ada kepemimpinan itu kalau tidak ditaati, ya. Nah, apa sebenarnya dasar hukum yang menjadi landasan tentang kewajiban memilih kepala negara? Dalam surat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 30 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan, ya, di bumi ini khalifah, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Kemudian di dalam surat Shad ayat 26 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabil hawa fayudillaka sabila. Wahai Nabi Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, ya, fil ardi, di muka bumi ini, fahkum bainan nas bil haqq. Jadi hendaklah kau berikan putusan hukum di antara manusia dengan cara yang benar. Wala tattabil hawa, dan kalau mengikuti keinginan hawa nafsumu, fayudillaka sabila, yang bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah menyebutkan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dari kalangan kalian semuanya, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal baik, la yastakhlifannahum fil ardi, maka kami akan menjadikan kepada kalian semuanya seorang pemimpin di muka bumi ini, ya. Ayat-ayat di atas adalah sebagai landasan teologis tentang kewajiban memilih, ya, seorang khalifah atau kepala negara atau seorang pemimpin, ya. Bisa saja berupa kepala negara, kepala daerah, gubernur, wali kota, atau kepala-kepala daerah yang lain. Ini adalah ayat-ayat yang menjadi landasan teologis tentang kewajiban untuk memilih kepala negara. Di dalam kitab Ahliyatul Wilayah As-Sultaniyah Dr. Abdullah Muhsin At-Turki disebutkan, dijelaskan fi hadil ayat-ayat di atas Al-Baqarah, surat An-Nur, ya, ayat 30 Al-Baqarah, 26 surat Shad, dan 55 surat An-Nur itu adalah merupakan penjelasan dari Allah Ta'ala, ya, untuk menjadikan seorang pemimpin, seorang khalifah, ya, di antara manusia, di antara masyarakat, di antara sekelompok orang, ya. Dan Allah akan berjanji, ya, akan dengan memberikan janji kepada mereka akan keberlangsungan adanya para khalifah atau para pemimpin di muka bumi. Tujuannya apa? Khifdhal limasalihin nas. Tidak lain adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan, kepentingan manusia, ya. Wa hum la yajuzu lahum tarku ma fi maslah. Jadi para kepala negara, seorang pemimpin ini tidak boleh meninggalkan untuk kepentingan masyarakat hal-hal yang bisa membawa yang bisa merugikan akan kemaslahatan bagi masyarakat itu. Nah, oleh karena itu ayat-ayat itulah sebagai dasar tentang wajibnya memilih daripada kepala negara. Kemudian di dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Ini hadis riwayat riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, ya.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza kharaja salasatun fa'amiru wahidahum fi safarin falyamiru akhadahun. Ada beberapa riwayat yang berbeda, ada ras yang berbeda ya. Dalam riwayat Abi Hurairah disebutkan wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallam idza kana salasatun fi safarin falyamiru ahadahum rawahu Abu Dawud ya. Dalam riwayat Abi Dawud ini disebutkan bahwa beliau berkata qala Nabi sallam idza kana salasatun, jika 3 orang berada dalam sebuah perjalanan. Jika ada 3 orang dalam sebuah perjalanan, falyamiru, ya, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang pemimpin di antara salah satu dari 3 orang itu. Itu adalah hadis yang pertama yang menjadi dasar tentang kewajiban memilih pemimpin atau memilih seorang kepala negara. Ya. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Abdullah bin Amr. Ya. Dalam riwayat Abdullah bin Amr, wa Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu li salasati nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Ya. Anak Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah halal, artinya tidak boleh bagi 3 orang yang berada di bumi yang lapang kecuali mengangkat di antara salah satu di antara mereka sebagai seorang pemimpin. Ya. La yakhillu li salasatin yakununi fi falatin mila ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Ini adalah hadis yang kedua yang menjadi landasan tentang kewajiban memilih seorang pemimpin. Hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Zaid ibni Wahbin ya. An Zaid ibni Wahbin qala Umar idza kana nafarun salasun falyamiru ahadahum dzaka amirun amarahu Rasulullah. Dari Zaid bin Wahbi ya berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, jika ada suatu kelompok sebanyak 3 orang hendaknya mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi ini adalah beberapa hadis yang menjadi landasan tentang kewajiban memilih kepala negara. Ya. Dari hadis-hadis di atas, ya, ada beberapa komentar daripada para imam, para ruwatul hadis ya. Antara lain adalah dari Imam Al-Hakim mengatakan hadis di atas adalah hadis yang sahih menurut syarat asy-syaikhani. Jadi hadis itu adalah hadis sahih ma istarata asy-syaikhani. Ya, sesuatu yang dipersyaratkan oleh Bukhari Muslim atau istarata alai Bukhari, atau ya hadis yang dipersyaratkan hanya Imam Bukhari aja. Hadis di atas adalah hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari Muslim, meski keduanya tidak mengeluarkan riwayat dari Umar bin Khattab ya. Kemudian Al-Khattabi ya, memberikan penjelasan ya, bahwa Imam Al-Khattabi memberikan penjelasan bahwa la yakhillu idza kharaja min salah satu safarin falyamir wahadahum. Rasulullah SAW memerintahkan itu tidak lain agar, kenapa Rasulullah memerintahkan apabila ada 3 orang dalam suatu perjalanan, hendaklah salah satu di antara mereka untuk dia jadi pemimpin ya. Jadi hadis itu tidak lain adalah perintah Rasulullah itu dia lain adalah agar urusan mereka terhimpun ya, bisa diakomodir ya. Pendapat mereka tidak akan bercerai-berai dan tidak akan terjadi perbedaan di antara orang-orang yang berada dalam perjalanan itu di antara 3 orang itu. Kemudian di dalam pandangan kitab Al-Aunul Ma'bud ya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jadi terkait dengan idza kana salah satun ya. Di redaksinya ada
ada yang berbeda ya. Ida kharaja salah satu, ada yang mengatakan la yakhillu li salasatin ya. Kemudian ada lagi ida kana nafarun salah satu. Jadi redaksi ini ya maknanya adalah terdapat jamaah ya. Jadi makna hadis itu adalah apabila terdapat jamaah atau kelompok dari minimal 3 orang, fali amiru hadaum adalah mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai pemimpin ya. Kemudian Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Abu Hurairah mengungkapkan dalil tersebut sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW mensyariatkan bagi setiap kumpulan 3 orang atau lebih, jadi minimal 3 orang atau lebih ya, hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai amir atas mereka, sebab pengangkatan amir itu dapat menyelamatkan dari perbedaan-perbedaan yang mengantarkan pada pertikaian ya. Ini pentingnya mengangkat seorang pemimpin atau kepala. Tanpa adanya pengangkatan amir, masing-masing akan bersikukuh dengan pendapatnya dan berbuat sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka masing-masing. Akhirnya mereka akan bercerai-berai dan akan celaka ya. Kemudian maksud daripada pengangkatan amir itu seorang pimpinan tadi tidak lain adalah untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat yang akan terjadi ya. Dengan adanya pemimpin itu minimal bisa meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan bisa bersatu. Jika pengangkatan amir itu atau kepemimpinan itu disyariatkan bagi 3 orang yang bepergian bersama di muka bumi, tentunya bagi kelompok orang yang lebih banyak yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, sementara mereka memerlukan adanya amir untuk mengangkat dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi, sehingga pensyariatan pengangkatan amir itu lebih utama dan lebih penting lah. Hal itulah yang merupakan dalil bagi orang yang berkata wajib bagi kaum muslimin. Tidak ada yang pendapat mengatakan bahwa wajib bagi kaum muslimin mengangkat seorang imam, para wali, para gubernur, para penguasa, para kepala daerah. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa pengangkatan seorang kepala daerah, seorang pemimpin itu hukumnya wajib ya. Kemudian mayoritas para ulama berpendapat bahwa imamah atau khilafah adalah merupakan yang wajib. Meskipun mereka berbeda pendapat apakah hal itu wajib secara akal atau wajib secara syar'i. Jadi memang mengangkat kepala negara, pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Cuman tadi persoalannya adalah apakah wajib itu wajib syar'i atau wajib secara akli ya. Menurut kelompok yang lebih dominan ya, mayoritas Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengatakan bahwa mengangkat seorang kepala negara ya, kepala wilayah, kepala daerah itu wajib secara syar'i ya. Secara syar'i menurut paham Syiah Imamiyah. Jadi dalam kelompok Syiah Imamiyah ini, bahwa pengangkat kepala negara, kepala daerah, pemimpin itu adalah wajib secara rasional saja, wajib secara akli, bukan kewajiban secara syar'i ya. Adapun menurut Al-Jahid, Al-Bahi, kemudian dan Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri sebagai tokoh dari Kufah ya, seorang tokoh sufi ya, mengatakan bahwa wajib secara syar'i dan juga wajib secara akli ya. Jadi ada kewajiban secara syar'i, ada kewajiban secara akli. Tadi sudah dijelaskan ya. Ulama-ulama yang mengatakan wajib secara syar'i, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kemudian Imamiyah mengatakan wajib secara rasional. Kemudian kelompok lain di antara mayoritas para ulama mengatakan wajib secara wajib secara syar'i ya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika telah diwajibkan pada kelompok yang paling kecil dan perkumpulan yang paling terbatas agar mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, maka itu merupakan penyerupaan wajibnya hal itu mengangkat seorang pemimpin pada kelompok yang lebih besar dari itu. Jadi kalau hanya 3 orang aja perlu ada pemimpin, apalagi dalam skala yang lebih makro, yang lebih besar. Itu menurut Ibnu Taimiyah ya. Kewajiban mengangkat seorang amir, seorang pemimpin, seorang khalifah,
seorang sultan ya dapat disimpulkan dari hadis di atas ya. Sebab ada perintah untuk mengangkat amir, yaitu pada frase fal yu'ammiru. Jadi di sini adalah ada amr. Nah, apakah amr itu wajib secara syar'i atau wajib secara akli, atau perintah yang mempunyai makna nadbun ya, yang anjuran, atau perintah yang berbentuk syar'i, itulah menjadikan tafsir yang berbeda di antara para ulama tentang kewajiban memilih kepala daerah atau kepala negara. Ya, dalam teks atau dalam frase fal yu'ammiru. Lalu terdapatlah korina atau indikator yang menunjukkan perintah itu bersifat tegas ya. La yakhillu ya. Di dalam redaksi yang lain, dalam hadisnya riwayat Abdullah bin Umar dengan redaksi la yakhillu. Ada tiga teks hadis yang berbeda-beda. Ya, Abi Sa'id, kemudian Abdullah bin Umar, dan riwayat Abi Hurairah, itu redaksi yang beda, sehingga punya implikasi hukum, kesimpulan hukum yang berbeda. La yakhillu. Dalam riwayat hadis Abdullah bin Umar dengan kata-kata la yakhillu, tidak halal. Artinya memang ya tidak boleh ya. Sehingga ini adalah merupakan wajib secara syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa mengangkat amir itu merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh syariah. Sebagaimana dijelaskan dinyatakan oleh Ibnu Umar Ibnu Khattab di atas ya. Kemudian dijelaskan jika syariat mengharamkan adanya 3 orang dari kaum muslimin yang bersama-sama dan terus dalam keadaan tanpa seorang memimpin, bagaimana kan Islam terus-menerus dalam keadaan seorang tanpa adanya pemimpin bagi mereka? Tentu sajalah hal ini lebih dilarang lagi. Artinya jika bagi 3 orang dari kaum muslimin saja mereka diwajibkan dengan seorang kepala negara, seorang pemimpin dari mereka sebagai pemimpin, maka umat Islam tentu lebih diwajibkan lagi untuk mengangkat seorang amir bagi mereka ya. Pemahaman ini adalah diambil dari mafhum al-muwafaqah dari hadis di atas. Amir yang wajib diangkat adalah hanya 1 ya, tidak boleh lebih ya. Karena hadis itu menyatakan ahadahum ya, salah satu, bukan lebih 2. Jadi seorang amir kepala negara hanya 1. Karena redaksi ilmu hadis ini mengatakan fal yu'ammiru ahadahum ya. Idza kharaja salasatu fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Jadi hanya mengangkat salah satu seorang pemimpin ya. Dari rekaman tersebut dapat ditarik mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafah yaitu tidak boleh mengangkat amir lebih dari seorang saja. Amir bagi umat Islam adalah imam, khalifah ataupun amirul mukminin, sehingga yang ditetapkan oleh ijma' sahabat. Jadi beberapa hadis di atas menegaskan bahwa Islam berkewajiban mengangkat seorang amir bagi mereka dan tidak boleh lebih, yaitu wajib mengangkat seorang imam, amir mukminin atau khalifah dengan term atau terminologi yang beda-beda. Bisa khalifah, bisa rois, bisa sultan ya, bisa imam ya. Itu adalah terminologi yang bersama, di mana-mananya adalah kepala negara atau kepala daerah atau seorang pemimpin. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada sebuah hadis riwayat Abi Hurairah disebutkan ya, bahwa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walida ruya an Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sultanu dhillullah ya. Seorang penguasa, seorang kepala negara, seorang presiden adalah merupakan bayang-bayang Allah fil ardi, di muka bumi ini. Wa ya'wi ilai ad-dhaif ya. Ya'wi ilai ad-dhaif, ya'wi yang melindungi pada orang-orang yang lemah. Wa bi yantasiru al-madlum, dengan adanya penguasa, seorang kepala negara dapat menolong, membantu orang-orang yang tertindas, orang yang tertolimi ya. Fadhillu muftaqirun ila awin, jadi bayang-bayang ya, itu membutuhkan kepada orang yang melindungi. Wa huwa rafiqun lahu ya,
Seorang penguasa adalah menjadi teman bagi orang yang tertindas. Ya, wasultana Abdullah. Seorang penguasa, kepala negara, presiden adalah hamba Tuhan, makhlukun yang diciptakan, muftaqirun ilaihi yang dibutuhkan kepadanya. Ya. La yastagni anhu tarfata ainin. Ya. Di mana tidak boleh terlepas dalam sekejap mata pun ya. Ini adalah pentingnya seorang kepala negara. Faminallahi yastamiddu al-qudrah. Dari Allah Ta'ala mereka akan mendapatkan bantuan kekuasaan ya, kemampuan, wasultan wan nusroh ya, akan mendapatkan kekuasaan dan pertolongan. Wa idza saluka sultan kana dillu an-nafi yatafayyadun nasu dilalahu. Apabila seorang kepala negara, seorang penguasa itu penguasa yang baik, penguasa yang berpihak kepada rakyat, penguasa yang mementingkan kepentingan publik, kana kadillin nahwi yatafayyu nasu ilaihi. Maka seorang kepala negara itu adalah ibaratnya sebagaimana adillu, sebagaimana bayang-bayang, sebagaimana naungan yang bisa bermanfaat, yang dapat berteduh, orang berteduh di bawah naungannya. Wa idza fasata sultanu, apabila seorang kepala negara yang jahat, yang brengsek ya, yang tidak benar, lam yaktamil adillu, maka bayang-bayang itu naungannya tidak akan sempurna. Wabitali berikutnya lam yuhaqqaq li jam'in nas masalihum, maka kepala negara tidak dapat mewujudkan kepentingan publik ya, kepentingan yang berpihak kepada publik. Bal la yuhaqqaqu lil ba'di, bahkan tidak diwujudkan pada sebagian orang tadi itu ila masalikun mahfudatun, kejalannya kemaslahatan yang terbatas. Lam yadfar an-nas minha bi khairid dunya wal akhirah, di mana manusia tidak akan memperoleh darinya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya. Oleh karena itu maka Abdullah bin Mubarak dalam sebuah syairnya dia mengatakan innal jama'ata hablullah, sesungguhnya kelompok ya, orang banyak itu adalah hablullah, tali Allah ya. Fa'tasimu, oleh karena itulah berpegang teguhlah kalian semuanya, turun ya, seluruhnya tanpa kecuali, biurwati al-wusqa, dengan tali yang kokoh, liman dana, bagi orang yang baik ya. Kami yatfa'ila bisultullah limadlamatan ya, banyak sekali Allah akan menolak bisultani, dengan seorang penguasa, madlamatan akan kedolimannya, fi dinina, dalam agama kami, rahmatan minhu, sebagai bentuk rahmat darinya, wa dunyana, dan dalam kehidupan dunia kita. Walaulal khalifatu lam ta'man lana subulun, tanpa ada seorang kepala negara maka tidak akan aman bagi kita subulun, beberapa jalan. Wa kana atafuna nahban la li aqwana, maka orang yang lemah akan dirampas ya, akan dirampas oleh orang-orang yang kuat di antara kita. Itulah beberapa dasar tentang pentingnya untuk memilih seorang kepala negara atau seorang pemimpin, karena tugas seorang pemimpin adalah dalam rangka meneruskan lembaga kepala negara dan pemerintahan, diadakan adalah sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Dalam istilah hukum tata negara, fikih tata negara adalah likirosadiddin walirosadiddin dunia. Saya kira itu beberapa hadis dan ayat-ayat Quran yang bicara tentang pentingnya memilih kepala negara. Dan tadi sudah disebutkan berbagai macam pendapat para ulama tentang hukumnya memilih dari para kepala negara dalam berbagai macam perspektif ya, dalam berbagai macam pandangan para ulama. Saya kira itu pertemuan yang hari ini yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah sebagai tambahan diskusi saudara. Tetap bahwa setiap kelompok menulis makalah sesuai dengan pembagian yang telah disepakati
kemudian distribusikan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah menjadi tambahan masukan kepada jenengan. Mungkin sudah mereka sudah banyak mencari beberapa referensi dan ini sebagai tambahan dari kami. Saya kira itu, dan jangan lupa untuk tetap absen di LMS. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.